Halo, ketemu lagi. Pada video ini saya akan sharingkan cara saya melakukan presensi kehadiran ya untuk mahasiswa maupun kegiatan lainnya ya. Jadi di masa belajar online ini memang ada perubahan pola kita dalam melakukan presensi online ya atau presensi kehadiran dari mahasiswa misalnya ya. Ada beberapa cara yang saya gunakan ya, untuk menjaga kehadiran mahasiswa dalam setiap proses ataupun kegiatan belajar mengajar di mata kuliah saya khususnya. Pastinya saya tidak menggunakan presensi dengan chat di WA group misalnya ya, atau yang sejenisnya, atau presensi dengan Google Form. Saya juga tidak pernah menggunakan itu. Alasannya simpel saja, karena itu tidak menjamin mahasiswa betul-betul hadir dan mengikuti proses belajar. Ya, jadi ada beberapa cara. Jika saya ada live meeting, maka saya akan menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi live meeting saya. Misalnya di Zoom. Ya. Zoom itu ada fitur untuk mencatat report kehadiran dari peserta meeting. Ya, ini di menu account management, kemudian di reports ya ada. Kemudian kita pilih active host misalnya. Ada beberapa macam sih. Nah, di sini kita bisa lihat reportnya misalnya mulai tanggal 5 September. Nah, ini adalah ada 2 mata kuliah saya yang saya selenggarakan minggu ini. Di sini bisa dilihat nih, ada 2 mata kuliah misalnya yang statistik yang saya klik 4. Nah, di sini kelihatan saya bisa show unique users. Di sini kelihatan setiap users hadir berapa menit gitu ya. Nah, ini salah satu metode yang saya gunakan di Zoom. Kita bisa ekspor ke dalam file CSV dan sejenisnya. Ya, dari situ kita rekap kehadiran mereka. Atau kalau paling jelek misalnya di Zoom dengan paket yang free atau yang education ya, kemungkinan belum ada fitur report ini. Maka mau tidak mau ya kita bisa mencek satu persatu kehadiran mereka di live meeting tersebut. Screenshot mungkin bisa membantu ya, screenshot tangkapan layar kehadiran mereka. Tapi untuk detailnya ya selama live meeting kita bisa cek satu persatu. Tapi masalahnya adalah kalau mahasiswanya banyak itu akan jadi kendala ya. Kita akan habis waktu untuk mengecek kehadiran mereka jika harus memanggil namanya satu persatu misalnya. Ya, tentunya adalah pilihan. Ya, memang ini yang saya tunjukkan adalah akun Zoom yang Pro ada fitur ini. Saya belum tahu yang free atau yang education sekarang apakah sudah ada fitur ini atau belum. Oke, nah ini yang pertama. Kemudian kalau misalnya di Google Meet juga, saya dulu pernah menggunakan Google Meet. Ada fitur-fitur Meet Attendance, ya, plugin yang ada di Chrome bisa kita tambahkan. Itu juga bisa mencatat kehadiran dari peserta meeting di Google Meet. Itu yang pertama saya lakukan kalau ada live meeting ya. Nah, kalau misalnya di metode belajar yang asinkronus di e-learning ya, di e-learning misalnya ini, maka saya memberikan memasang fitur-fitur di setiap konten e-learning saya, di mana bisa menandakan bahwa konten-konten tersebut sudah diklik oleh peserta didik ya. Ya, tentu itu juga tidak menjamin bahwa mereka setelah klik akan betul-betul mempelajarinya. Sebenarnya itu masih mirip dengan presensi kehadiran menggunakan Google Form atau sejenisnya. Tetapi paling tidak itu sudah lebih dekat ke materi yang mereka harus lihat gitu ya. Tentu kita harus lakukan evaluasi ya untuk mendeteksi apakah mereka betul-betul mempelajari konten yang sudah kita sediakan, misalnya dengan kuis ya, kuis-kuis yang ada. Ya. Itu adalah metode presensi kehadiran yang saya gunakan selama belajar online ini. Apalagi selama ini kita sudah full belajar online, maka penting bagi kita untuk menjamin atau menjaga bahwa proses belajar itu berlangsung dengan baik bagi mahasiswa. Ya. Jadi saya tidak menggunakan presensi yang
pasti tidak bisa menjamin kehadiran, misalnya dengan chat di WA Group ataupun Google Form ya, itu paling umum yang saya temuin. Mode-mode presensi kehadiran seperti itu saya tidak pernah menggunakan seperti itu, karena itu dari awal sudah pasti tidak bisa menjamin kehadiran dari peserta belajar. Nah, semoga ini sharing ini bisa bermanfaat ya. Kita masing-masing bisa mengembangkan metode-metode ya presensi kehadiran yang tujuan utamanya sebenarnya ingin menjamin proses belajar mengajar peserta didik itu berjalan dengan baik. Tentu perlu kreativitas dari kita semua untuk ini. Boleh sharingkan pengalaman Anda di kolom chat nantinya kalau memang ada metode presensi kehadiran ataupun untuk mendeteksi proses belajar yang lebih baik bagi mahasiswa. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.